Jadi itulah gitu, makin demokratis, yang kita pikir akan lebih beragam, lebih banyak dialog-dialog dengan banyak perspektif, itu kita dapat gitu. Malah akhirnya tambah seragam, tambah satu sisi. Seragamnya kan yang paling berbahaya menurutku adalah bahwa akhirnya kita kembali ke informasi yang satu sisi, yang sesuai dengan keinginannya pemilik ya dalam hal ini ya. Kalau argumenku adalah karena pemiliknya berpolitik, yang aku di studi kasus ini. Itu sih yang membuat si supervisorku bilang, oh this is good, kita harus tulis ini, kita harus jadiin ini sebagai judulnya gitu. Ya, dan orang-orang pikir kan, oh iya, dan ada jelas ada Surya Paloh di situ. Aku angkat soal Surya Paloh juga Abu Rizal Bakri dong. Juga. TV1 dan Antv. Iya, bagaimana? Ya itu kan sebetulnya si disertasi ini adalah proposal disertasi ini adalah wujud kekesalanku di pemilu 2014. Iya. Saking jengkelnya gara-gara si kuis kebangsaan itu, dan jangan salah, terpengaruh itu nggak cuman news. Iya. Karena Haritanu dan Wiranto tampil di tukang bubur naik misalnya. Iya. Prabowo tampil di Indonesian Idol. Juga ya itu kuis kebangsaan. Yang paling kan kuis kebangsaan sebetulnya. Ya. Jadi, tapi tadi yang mengenai keberagaman di newsroom gitu ya. MTech juga kurang lebih menggabungkan sumber berita video mereka, terus kemudian menggunakan apa yang mereka dapatkan dari situ untuk dua stasiun yang berbeda gitu kan? Iya. Nggak sebenarnya, tapi itu kan bukan konsep yang baru sebenarnya. Ketika kita bicara berita luar negeri misalnya, itu kan ada AP, ada Reuters, and that's it, cuma dua gitu kan yang kita pakai. Sekarang baru ada nih di bawah Pak Dandi Koswara Putra, ya kan? Anadolu Agency gitu. Disebut namanya. Iya, but that's it gitu kan. Udah cuma 3 kalau berita luar negeri. Nah, ini mungkin Ibu Vira mungkin bisa kasih komentar nih kali ini sebagai salah satu wartawan Sky yang mungkin sekarang lagi nggak dengar. No. Sky FM bukan ya? Bukan dong, Sky TV UK. Sky TV UK. Aduh, aku mah babu. Babu saya mah. Nggak, tapi benar nggak, Fir? Iya. Sorry, sebelum ke sana ya, sebelum ke media asing, sejujurnya gue juga nggak terlalu expert untuk masalah konglomerasi di media asing. Tapi kalau konglomerat besar membeli sebuah media, biasanya memang dolarnya lebih ngucur dan lebih mudah gitu ya. Itu aja sih berasanya gitu. Jadi itu memang harus. Cuman gini, ada beberapa poin yang ingin gue sampaikan lah ya, karena tadi dipancing sama Helena. Penetrasi media itu sudah terjadi dari tahun 98, bro. Ini tentang kejatuhan Gus Dur. Salah satu yang diulas di sini itu adalah penetrasi media. Yang gue temukan secara cepat, singkat aja di halaman berapa nih, 243. Bahwa memberikan kasus Bulog dan skandal Brunei. Jaja, kalau nggak salah nih Jaja ini mantan Kapolri, bantuan kepada SAN, dan Reza Pahlevi, penetrasi ke pers dalam rangka bla 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 bla. Jadi ini udah jadi buku ya, dan di sini ada beberapa tokoh yang bagaimana mereka melakukan media setting untuk mendiskreditkan Gus Dur dan untuk menjatuhkan Gus Dur. Jadi penetrasi media dalam kancah politik tuh sudah terjadi, setidaknya yang paling sukses itu ketika Gus Dur, itu sukses banget penetrasi medianya. Sukses dari kacamata media setting yang memang dia sebagai pemilik modal ya gitu ya. Itu satu. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang aneh. Cuman waktu jatuhnya Gus Dur itu kan bisa dibilang kita demokrasinya masih baby step baby gitu ya. Masih langkah kecil. Jadi mungkin tidak seterbuka sekarang. Bahwa saat itu kita tidak sadar bahwa media pro sana pro sini, bahwa konglomerasi di media itu begitu dahsyatnya gitu. Jadi saat itu tidak sadar. Buku ini muncul 25 tahun bro gitu.
tahun setelah reformasi gitu ya. Dan di situ baru kita disadarkan bahwa beberapa nama yang kita tokohkan sebagai fair supporter ternyata ya pada akhirnya ya enggak juga dalam hal menjerat Gus Dur gitu ya. Itu yang pertama. Jadi media memiliki setting sendiri tuh memang media setting tuh biasa sebenarnya ya, framing apa segala macam itu kan kasta tertinggi dalam sebuah newsroom. Bahwa lo framingnya mau gimana gitu. Ketika Jakarta Post memutuskan mendukung Jokowi gitu ya, itu bukan sebagai decision atau keputusan yang berat sebelah, bukan untuk berat sebelah, tapi itu adalah media decision bahwa voice the voiceless, bahwa saat ini Indonesia membutuhkan Jokowi pada saat itu gitu ya. Pada saat itu gitu ya. Kurang lebih seperti itu butuh pendalaman yang luar biasa memang gitu. Nah, jadi penetrasi media itu ya memang udah lama sih dan selalu ada. Dan saya yakin juga di beberapa negara demokrasi, Amerika atau segala macam pasti ada. Di BBC pun ada gitu ya. Bagaimana ketika Prince Margaret meninggal kalau nggak salah ya, bahwa dilarang untuk membandingkan dengan Prince Diana. Jadi tidak boleh ada perbandingan. Karena ketika Diana meninggal tuh rakyat begitu bukan sedih lagi ya, udah frustasi gitu ya, udah kehilangan the Queen of the Heart gitu ya. Sementara ketika Margaret penuh dengan skandal, apalagi kekecewaan terhadap Ratu Elizabeth waktu itu dengan Charles apa segala macamnya, dan media di excitement disuruh bahwa tidak boleh ada perbandingan dengan Putri Diana. Waktu itu seperti itu. Itu selalu ada gitu ya. Terus yang kedua mengenai konglomerasi. Konglomerasi ini keren banget sebenarnya ya. Ini gue baru baca juga Tupel ya. Tupel ini siapa? Kalau nggak salah dia Tapsel? Dia bilang sampai 75%. Is it Tapsel? Tapsel, yes, Tapsel, sorry, Tapsel. Lo pasti paham lah Tapsel ini. Dia juga me-warning bahwa konglomerasi ini dekade lalu, Mbak. Next decade will be ada istilahnya dan itu sudah digaungkan waktu kebebasan pers tahun lalu, tapi gue lupa namanya, bahwa yang sangat dikhawatirkan sekarang adalah ketergantungan media terhadap digital, pada iklan pemerintah. Pemerintah itu sudah menggerogoti mulai dari level media yang paling kecil, bagaimana dia harus survive karena iklan komersial sudah tidak bisa masuk, tidak mampu masuk lagi. Karena dampak dari konglomerasi juga, karena dengan segala lobby-lobby yang ada, dengan segala angka yang ada, iklan-iklan yang seharusnya bisa menggaji para wartawan di daerah, media-media kecil misalnya, atau media-media dengan dengan konteks tertentu gitu ya, konsen tertentu, itu sudah diambil dengan para konglomerasi ini, karena mereka sudah kerjasama. Kayak misalnya properti Podomoro nggak akan adalah di media kecil mana gitu, dia sudah diambil alih oleh media TV-TV besar yang memang memiliki saham di Podomoro misalnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang next ke depannya ini yang dikhawatirkan adalah ketergantungan terhadap iklan-iklan Pemda dan iklan-iklan pemerintah. Tapi di saat pandemi ini memang ada ide bahwa media ini kan salah satu pilar demokrasi, bahwa dia harus tetap ada. Apapun keadaannya, media ini harus tetap ada. Bagaimana tetap menghidupi, memberikan oksigen agar kita bisa tetap bernafas. Salah satunya memang ya mau nggak mau lo harus minta insentif dari pemerintah, karena kalau enggak kita akan mati. Tapi bagaimana kita menjadi voice the voiceless, bagaimana kita menjadi media yang independen kalau kita sangat tergantung dengan iklan dari pemerintah yang harusnya kita kritik gitu. Itu memang agak complicated, tidak ada penyelesaiannya, belum ada penyelesaiannya. Konglomerasi ini juga sama. Sebenarnya waktu zaman SBY itu kan Bu Ani kalau nggak salah idenya ya, kalau nggak salah ya, sorry kalau nggak salah, itu kan ingin membuat undang-undang itu ya, sempat ada tercetus karena dia merasa dirugikan dengan konglomerasi ini. Waktu itu ada, tidak boleh lebih dari berapa media company apa segala macam, itu sudah ada. Sebenarnya itu bisa diatasi dengan aturan undang-undang, tapi namanya pebisnis, pasti ada caranya juga gitu. Tapi setidaknya ini memang harus dilawan, karena kalau enggak itu akan berpengaruh kepada kinerja wartawan di lapangan tentunya kayak gitu. Sebenarnya menarik banget sih, dan isu konglomerasi ini tidak akan berhenti di satu dekade, Mbak. Ini pasti akan terus berlanjut sampai kapanpun. Apalagi ini dengan digital, konglomerasinya beda lagi. Terus ya itu, apalagi sekarang
pasar pembaca atau pasar media dalam artian yang membaca atau menonton berita itu kan sudah bergeser. Umur aja udah bergeser. Iklan pun akan bergeser. Nah, pemilik saham ini masih 80s ya. Bagaimana mereka tahu bahwa digital ini terjadi, tapi mereka tidak bisa blending dengan cara digital. Jadi di bawahnya juga bingung. Ini owner maunya apa, manajemen maunya apa, gue maunya apa, dan ini belum blending terus kan. Itu bahayanya kolaborasi itu. Jadi salah satu faksi yang harusnya dipersalahkan atau yang bersalah dalam hal keterlambatan digitalisasi dalam media itu konglomerasi juga, karena mereka yang tidak mau berubah, bukan kita yang tidak mau berubah. Merekanya memang tidak tahu harus berubah seperti apa. Karena apa? Ya mereka asik dengan cuan-cuan yang ada gitu ya, cuan-cuan yang ada yang which is, ya itu sih, dan ini nggak akan berubah Mbak, bahwa tesis seperti ini memang harus dinamis, karena ketergantungan terhadap pemasukan ini terus akan berubah nih. BPJS kita dapat insentif walaupun dikecam, tapi memang ya mungkin kalau media besar nggak berasa ya, which is gue juga salah satu orang yang wartawan yang nggak setuju dengan ada insentif dari pemerintah, cuman kita harus mikirin banyak hal luas, bahwa di luar sana lo nggak bisa hidup men gitu, lo nggak bisa bernafas kalau nggak ada iklan Pemda, mau gimana? Ya, nah makanya salah satu ide, betul, terusnya di lokal. Satu lagi ada muncul ide, ada crowdfunding. Crowdfunding, jadi berbayar. Sebenarnya idenya ini juga tidak lepas dari berita berbayar, tapi ini lebih kepada crowdfunding. Jadi dia lebih ke komunitas. Jadi kayak misalnya orang Jakarta butuh berita Jakarta misalnya. Ya, orang Jakarta akan punya konsen untuk berita Jakarta, konsen dengan orang-orang yang bekerja di media ini, dan kita willingness atau mau dengan ikhlas membayar wartawan-wartawan yang memberikan berita tentang Jakarta, misal seperti itu. Atau komunitas-komunitas yang kecil misalnya pasar di BEJ gitu ya, atau konsumen di bisnis-bisnis tertentu biasanya itu lebih mudah. Jadi mereka patungan, lo gue bayar, lo bikin beritanya, kita nikmati bersama, misalnya seperti itu. Itu bisa juga. Itu ide-ide yang terus berkembang sebenarnya. Jadi konglomerasi itu bisa dilawan dengan berbagai macam cara. Ya crowdfunding, ya dengan undang-undang, terus ya itulah ya, digitalisasi ini juga harusnya bisa menjadi titik masuk untuk breakdown itu apa? Memecah konglomerasi yang hanya cuman berapa orang sih? 7 orang ya? Iya. Cuma 7 orang. 7 atau 8 orang. 4 orang malah, gila banget, cuma 4 orang yang menguasai informasi di Indonesia. Ide.